Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Rahmadiati, NPM 10.111.8048 dari Fakultas Kedokteran Universitas Islam Bandung. Di sini saya akan mempresentasikan artikel spesial saya yang berjudul Nilai Rasio Neutrofil Limfosit sebagai Prediksi Prognosis Pasien COVID-19 yang merupakan kajian pustaka. Penyebaran COVID-19 ke seluruh penjuru dunia sangat cepat dan tetap menjadi ancaman besar bagi kesehatan masyarakat global. Sehingga penentuan awal tingkat keparahan pasien COVID-19 sangat diperlukan untuk mengoptimalkan intervensi yang diberikan, seperti penempatan sumber daya manusia dan juga sarana yang tersedia lebih sesuai. Oleh karena itu, penanda biologis yang digunakan untuk memprediksi prognosis pasien sangat diperlukan, terutama yang mudah, murah, dan juga cepat. Salah satu penanda biologis adalah rasio neutrofil limfosit. Nah, rasio neutrofil limfosit ini diketahui sebagai penanda inflamasi sistemik. Korelasinya dengan COVID-19 adalah ketika terjadi infeksi SARS-CoV-2 akan menyebabkan neutrofilia sebagai respon inflamasi dan limfositopenia sebagai rusaknya kekebalan tubuh. Sehingga penelitian ini bertujuan untuk mengetahui rasio neutrofil limfosit sebagai prediksi prognosis pasien COVID-19. Penelitian ini dilakukan dengan cara literatur review. COVID-19 sendiri adalah suatu penyakit dari sistem pernafasan yang diakibatkan oleh infeksi SARS-CoV-2. Faktor resiko dari COVID-19 sendiri bisa dari usia, riwayat merokok, penggunaan obat-obatan, jenis kelamin, komorbid, dan juga pekerjaan. Penularan dari SARS-CoV-2 bisa dari droplet, kontak langsung dengan orang yang terinfeksi, potensi infekal oral, dan transmisi melalui udara. Patogenesis dari COVID-19 sendiri ketika terjadi infeksi dari SARS-CoV-2 akan menyebabkan respon inflamasi yang ditandai dengan neutrofilia. Selain itu juga akan menyebabkan peningkatan dari sitokin proinflamasi seperti tumor nekrosis faktor alfa, interleukin 6, dan juga interleukin 10. Nah, apabila terjadi dalam serangan sedang sampai berat, maka akan menyebabkan penipisan jumlah dan kelelahan sel T, sehingga terjadi limfositopenia. Limfositopenia ini akan menyebabkan peningkatan risiko dari infeksi sekunder, bisa dari bakteri ataupun jamur. Dengan atau tanpa infeksi sekunder bisa menyebabkan respon hiperinflamasi sistemik yang ditandai dengan peningkatan rasio neutrofil limfosit. Respon hiperinflamasi sistemik ini akan menyebabkan disfungsi multi organ sehingga prognosisnya buruk. Manifestasi dari COVID-19 ini sesuai dengan derajat keparahannya. Yang pertama, bisa asimptomatik atau tidak memiliki gejala. Kemudian derajat ringan seperti hidung tersumbat, nyeri tenggorokan, sakit kepala, nyeri otot, dan juga malaise. Kemudian ada derajat sedang seperti dyspnea, demam, napas cepat, dan juga batuk. Serta ada derajat berat, misalnya demam, perburukan distres pernafasan, saturasi oksigen kurang dari 90%, kemudian frekuensi nafas lebih dari 30 kali per menit, serta ada kritis, misalnya akan ditemukan CT scan, efusi pleura dengan penyebab yang tidak diketahui, opasitas bilateral, kolaps nodul dan lobus, serta kolaps paru. Prognosis. Sebagian besar kematian COVID-19 mengalami limfopenia, leukositosis, neutrofilia, peningkatan rasio neutrofil limfosit, dan juga trombositopenia. Dengan jumlah limfosit kurang dari 0,8 kali 10 pangkat 9 per liter, jumlah neutrofil lebih dari 3,5 kali 10 pangkat 9 per liter, rasio neutrofil limfosit lebih dari 3,13, dan nilai trombosit kurang dari 150 kali 10 pangkat 9 per liter, sebagai tingkat batas untuk memprediksi prognosis yang buruk.
Rasio neutrofil limfosit sendiri merupakan penanda biologis dengan membagi nilai neutrofil dan juga limfosit. Korelasinya ketika terjadi infeksi SARS-CoV-2, sebagian besar pasien menunjukkan peningkatan jumlah neutrofil dan penurunan jumlah limfosit, sehingga yang akan kita dapatkan adalah peningkatan dari rasio neutrofil limfosit. Kesimpulannya, dari beberapa penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya, rasio neutrofil limfosit sebagai salah satu penanda biologis dapat digunakan untuk memprediksi prognosis pasien COVID-19. Di sini ada beberapa daftar pusaka sebagai referensi dari artikel saya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.